Wah gila, kayaknya ketika lu momen malam hujan nonton itu the best banget sih, We Live in Time sih. Iya, bener-bener. Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimo dan gue Faris. Hari ini gue baru banget, kayaknya mungkin di bioskop udah gak ada kali ya, gue gak tahu nih. We Live in Time dari A24. Emang udah berapa? 2 minggu kali? Baru seminggu kayaknya, baru jalan 2 minggu. Ketutup lah, Moana, Wicked. Wicked juga katanya bagus banget. Bagus, gue nonton bro. Oh, lu nonton? Iya, udah keluar tuh reviewnya. Aduh. Kacau. Lu nonton? Endingnya sih, Aduh, gue pengen nonton di Screen X yang baru sebenarnya. Oh iya, keren sih. GG tuh kayaknya. Tapi ntar deh gue coba lihat waktunya. Gue nonton We Live in Time is. Wah, anjir gila, bagus ada time banget travel lagi. Enggak. Lu pikirnya gitu kan? Karena judulnya kayak We Live in Time kan? Romance time travel, kayak about time. Ini gue langsung ini ya, langsung ngasih statement ya. Jadi film yang sangat-sangat berkesan ke gue untuk film romance setelah Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Karena sebagus itu ini We Live in Time. Apa tapi berarti maksudnya ada sci-fi-nya juga? Nggak ada, udah bener-bener cerita ini aja ya. Drama aja? Pure drama yang plotnya itu nggak linear. Okay. Lu nonton bukan yang kayak setengah maju, setengah mundur, enggak. Klip 1 lagi misalnya dia udah punya anak, klip 2 ternyata dia baru ketemu, terus scene 3 ternyata dia lagi pacaran, scene 4 dia berantem. Gitu terus, formulanya diacak terus, diberantakan, tapi lu masih bisa malah efeknya adalah lu bisa mengenal karakternya lebih dalam, lu nggak bingung, emosinya lebih dapet, bener-bener lu diacak-acak. Kemarin lu senang, abis itu lu sedih, kemarin lu berantem, ternyata lu divonis kena penyakit, ternyata kayak gini, ternyata wah anjir. Intinya We Live in Time ini dia tuh karakter cowoknya ini baru divorce gitu. Ketemulah sama si cewek ini chef gitu. Ya udah, mereka bertemu, menjalin sebuah hubungan, tapi si ceweknya kena penyakit gitu. Penyakit apa? Penyakit kayak kanker kayak. Cancer. Jadi dia kena penyakit dan butuh waktunya tuh nggak lama lah. Nah disitulah jadinya dia ini punya pergolakan batin, kayak ibaratnya si ceweknya pengen hidup menikmati sisa-sisa masanya, karena ibaratnya kalau dia punya waktu 6 bulan dan dia harus berobat mungkin yang tidak menentu hidupnya sampai kapan, entah mungkin nambah 6 bulan lagi, nambah 12 bulan lagi, dan itu menyiksa dia. Dia lebih suka menikmati 6 bulannya dia dengan rasa bahagia. Tapi itu kan bertentangan dengan si karakter cowoknya dong. Karena karakter cowoknya pengen lo hidup selamanya gitu. Nah, itu menjadi pergolakan batin, itu seru banget anjir, gila. Gue nonton nggak expect bisa gila, ini drama non linear nih. Gue nggak expect bisa karakternya jadi berantakan, pengenalan karakternya jadi hancur gitu. Tapi enggak, ternyata gue enjoy, emosinya dapet. Gimana si cowoknya ini, gue bisa ngerasain perjuangan cowoknya ini sesayang apa sama ceweknya, mengorbankan banyak hal, egonya. Di saat ceweknya yang punya egonya tinggi, tapi dia juga akhirnya tersadar dengan suatu peristiwa yang ngebuat dia, oke, gue harus seperti ini. Dan endingnya, wah gila, buat gue rada nangis sih. Buat endingnya rada gue nangis, karena dia punya cita-cita yang pengen dia capai. Di sisi lain dia udah punya keluarga gitu. Dari nggak mau komitmen sampai dia akhirnya mau berkomitmen, itu bagus sih. Endingnya berarti realistis. Menurut gue realistis, tersadar, sangat realistis, dan di momen itu yang ngebuat gue pecah banget sih. Maksudnya merinding, gue nggak sampai nangis, tapi menurut gue ini part yang merinding banget, karena momennya tuh udah dibikin klimaks, lu nggak nyangka dia akan ngambil decision itu gitu. Karena lu udah di tahap yang lu udah menang gitu loh. Tapi lo akhirnya memutuskan untuk suatu hal yang momen endingnya yang tidak dijelaskan sama sekali gitu. Keren sih, dan apa ya, endingnya tuh A24 emang pinter banget sih. Nggak ada tuh endingnya yang menjelaskan oke, kayak gini ya gitu. Ya walaupun kita tahu kayak gini, tapi sini dibuat smooth aja. Terus apa sih bahasanya, mungkin kalau misalnya di awal tuh ada satu scene yang dia lakuin, scene biasa, callback. Iya, terus di ending ketika melakukan scene itu lu jadi emosional lagi karena si ini ngelakuin yang scene pertama pernah dia lakuin gitu. Nah itu sering dilakuin tuh sama dia. Bagus sih, bagus banget. Tapi kayak misterinya gimana? Karena gue luar biasa lihat juga kan kayak ada gosip-gosip jadi. Oh dia jadi sama Florence Pugh. Iya. Karena dia setelah kayak
setelah syuting itu kayak deket itu. Iya, tapi Florence siapa? Florence Pugh. Ya, si Florence ini menurut gua kayak apa ya, aktingnya Oscar nominasi sih. Iya. The best banget sih. Bagus banget sih. Ketika bagus banget lagi, gua sampai ketika gua nonton, gua tuh cewek gue sampai gini. Wah, gila bagus banget lagi aktingnya. Gue sampai gitu, bagus banget lagi aktingnya. Bagus banget nih aktingnya. Kalau Andrew Garfield itu menurut gue top performance-nya ketika dia di Tick Tick Boom tuh one of the best aktingnya dia tuh. Yeah. Karena keluar dari karakter dia, mencoba jadi yang lebih energik gitu. Yang di sini kayak lu ngeliat Peter Parker bukan Spider-Man gitu. Oke. Cool dan sebagainya. Tapi ada momen Andrew Garfield yang menurut gue itu scene yang kayak di Social Network diulang-ulang terus karena bagus actingnya, yang kayak dia marah, tau gak sih? Yang dia marah banting itu kan keren kan? Yang di sini juga ada. Di sini momen dia marah itu gue sampai kayak, gila, bagus banget nih. Ini momen bagus banget. Momen itu gue langsung keinget sama momen dia marah di Social Network, atau enggak momen ikonik ketika Leonardo DiCaprio marah di Revolution Road or something, yang dia marah sama Kate Winslet. Ada tuh. Ada yang dia marah yang sampai nunjuk-nunjuk, wah gitu. Wah itu kayak, wah ini kan scene marah ini kan kayaknya penuh emosi yang perlu di ini ya. Wah itu dua-duanya gila-gilaan. Tapi si Florence ini punya potensi besar banget sih di sini. Karena ketika dia cancer kan dia harus dibotakin, dia harus melawan rasa sakitnya, dia harus menahan sedih dan lain sebagainya. Itu gila sih, gila. Dia pengen ikut lomba mewakili Inggris untuk menjadi sebuah chef nomor 1, dia wakilin Inggris gitu. Tapi di sisi lain waktunya itu cuma sebentar. Dia harus pengobatan atau ikut chef ini. Gila itu. Gila. Seru banget, sayang banget ini tapi menurut gue, experience ini gue bukannya tidak menyarankan kalian ke bioskop. Tapi experience ini bisa lu dapetin juga ketika lu nonton nanti dia mungkin keluar di platform streaming sih. Maksudnya nggak begitu beda jauh ya. Wah gila, kayaknya ketika lu momen malam hujan nonton itu the best banget sih, Living Time sih. Iya, bener-bener. Gila. Jadi menurut gue salah satu film drama terbaik yang gue tonton di tahun 2024. Nonton gak, Lis? Nonton sih, tapi kayaknya platform streaming sih. Bener kata lo kayaknya. Kayak sambil tiduran di kasur gitu ya, selimutan, anjay. Iya kan, enak ya? Kayak Eternal Sunshine of the Spotless Mind lah. Iya. Mau kita rewatch berkali-kali tuh bakal menarik tetap gitu. Iya, seru. Ya buat kalian gimana yang udah nonton atau yang belum nonton, bisa langsung aja nonton di bioskop, karena sekarang masih tayang di bioskop. Gak tahu ya kalau yang ketika video ini rilis tayang di bioskop atau enggak, tapi kalau nanti dia akan tayang di platform streaming, sikat langsung, karena ini menurut gua drama yang bagus banget, keren banget, dan kedua perannya bener-bener diperanin sama luar biasa banget aktor-aktor. Segitu dari sini tengah malam, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.